Halo sahabat channel MS Berbagi Bersama sekalian. Pernahkah kalian merasakan suatu hari di mana dunia ini seolah terasa sangat sempit bagi kalian? Masalah datang bertubi-tubi, tekanan dari berbagai sisi, hingga rasanya bernapas pun menjadi sesak. Kita semua pernah berada di titik itu. Namun, tahukah kalian bahwa dalam setiap kesempitan, Allah SWT selalu menyediakan jalan keluar yang seringkali tidak kita duga. Dalam video kali ini, kita akan merenungkan dan mempelajari beberapa doa yang diajarkan dalam Islam untuk melapangkan hati dan memudahkan urusan yang sulit. Mari kita tarik napas dalam-dalam, lepaskan kepenatan sejenak, dan fokuskan hati kita untuk mendekat kepadanya. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, kemudahan itu tidak datang setelah masalah selesai, tetapi seringkali berjalan berdampingan. Kesulitan adalah cara Allah memanggil kita kembali, sebuah undangan untuk bersujud lebih lama dan bercerita lebih jujur kepadanya. Ketika kita merasa buntu, itu adalah tanda bahwa kekuatan manusia kita sudah mencapai batasnya. Dan inilah saatnya kekuatan Allah yang bekerja. Jangan menyerah dulu, karena mungkin doa yang kamu panjatkan hari ini adalah kunci pembuka pintu kebahagiaanmu besok. Doa pertama yang sangat agung adalah doa Nabi Yunus AS saat beliau berada di dalam perut ikan paus yang gelap di dasar lautan. Bayangkan betapa sempit dan gelapnya situasi beliau saat itu. Namun, beliau melangitkan doa, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini mengandung pengakuan akan keesaan Allah, kesuciannya, dan pengakuan jujur akan kelemahan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa ini untuk sesuatu, kecuali Allah akan mengabulkannya. Ini adalah kunci pertama untuk membuka pintu kesempitan hidup. Kemudian, ada doa yang sangat indah dari Nabi Musa AS ketika beliau diperintahkan menghadapi Fir'aun yang sangat kejam. Beliau merasa lidahnya keluh dan hatinya sempit. Lalu beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Doa ini bukan hanya untuk mereka yang ingin berpidato, tetapi untuk setiap kita yang merasa dadanya sesak karena beban hidup. Dengan meminta kelapangan dada, masalah sebesar apapun akan terasa lebih ringan, karena wadah hati kita telah diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa dari para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan sebuah doa yang luar biasa saat kita didera kesedihan dan kesulitan. Bunyinya, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi torfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, rahmatmu-lah yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Doa ini mengajarkan kita tentang ketundukan total. Kita mengakui bahwa tanpa bantuan Allah, kita bahkan tidak mampu mengatur diri kita sendiri meski hanya sedetik. Ini adalah doa bagi mereka yang lelah mengandalkan kekuatannya sendiri dan ingin bersandar sepenuhnya pada rahmat Tuhan. Namun sahabat, berdoa saja tentu tidak cukup tanpa diiringi dengan sikap hati yang benar, yaitu sabar dan syukur. Sabar bukan berarti diam dan menerima nasib begitu saja, melainkan bertahan dalam ketaatan sambil terus berusaha mencari jalan keluar. Ketika kita sabar, Allah berjanji akan menyertai kita. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur atas nikmat-nikmat kecil yang masih ada di tengah badai. Mungkin kesehatanmu, keluarga yang mendukung, atau sekedar napas yang masih lancar. Syukur akan menarik lebih banyak nikmat dan melapangkan hati yang sempit. Ingatlah bahwa di balik awan hitam yang mendung,
matahari tetap bersinar terang. Hanya saja ia sedang tertutup sementara. Ada satu amalan praktis yang sangat dianjurkan saat kita merasa buntu, yaitu memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari setiap kesedihan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar membersihkan karat-karat di hati yang mungkin selama ini menghalangi datangnya pertolongan Allah. Dengan memohon ampun, kita meruntuhkan tembok penghalang antara kita dan solusi yang kita cari. Cobalah rutinkan istighfar setiap pagi dan petang, dan rasakan perubahan dalam ketenangan batinmu. Selain itu, cobalah untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Di saat dunia sedang terlelap, pintu langit terbuka lebar. Ini adalah waktu paling intim untuk mengadu. Sampaikan semua keluh kesahmu, tumpahkan air matamu di hadapannya. Allah turun ke langit dunia di waktu ini hanya untuk bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, maka akan aku beri. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Seringkali, solusi dari masalah yang rumit datang bukan saat kita berpikir keras di siang hari, melainkan saat kita bersujud pasrah di tengah keheningan malam yang sunyi. Sahabat, dunia ini memang tempat ujian, tapi ia tidak akan selamanya pahit. Setiap kesulitan memiliki masa kedaluarsa. Percayalah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika hari ini bebanmu terasa berat, itu artinya Allah tahu kamu kuat. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, dan serahkan sisanya kepadanya. Ubah kenapa ini terjadi padaku, menjadi apa yang ingin kau ajarkan padaku melalui ini. Dengan mengubah sudut pandang, beban yang tadinya menekan akan berubah menjadi batu pijakan untuk membuatmu naik ke level keimanan yang lebih tinggi lagi. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Dia bisa membelah lautan untuk Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, dan mengeluarkan Nabi Yunus dari parut ikan, maka masalahmu bukanlah hal yang sulit baginya. Teruslah berdoa, teruslah berharap, dan jangan biarkan keputusasaan mengambil alih hatimu. Semoga doa-doa yang kita bahas tadi menjadi wasilah datangnya ketenangan dan kelapangan dalam hidup kita semua. Semoga Allah segera mengangkat kesulitanmu dan menggantinya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan menenangkan, silahkan bagikan kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang menghadapi kesulitan. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dan konten-konten spiritual yang membangun. Mari kita saling mendoakan di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berhusnidon kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.